Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang K3 di Laboratorium Elektronika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham dengan NPM 23041050-141. Kemudian, di sini terdapat anggota kami, yaitu ada Ilham, Muhammad Aulia Syaputra, Afrian Tampubolon, Aidil Syaukan, dan Al-Farisi. Oke, di sini kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah tujuan khusus K3. Di dalam tujuan khusus K3 itu terdapat melindungi mahasiswa, dosen, teknisi dari kecelakaan, kemudian menjaga peralatan agar awet dan berfungsi baik, menciptakan lingkungan praktikum aman dan tertib. Tujuan utama penerapan K3 di laboratorium elektronika itu bukan hanya untuk formalitas saja, tetapi sebagai upaya nyata melindungi semua pihak yang terlibat, mahasiswa, dosen, maupun teknisi memiliki resiko tersengat listrik, terbakar solder, ataupun kecelakaan serius jika prosedur tidak diikuti. Dengan adanya aturan K3, peralatan laboratorium dapat digunakan dengan lebih lama tanpa kerusakan, dan suasana praktikum berjalan tertib, aman, serta efisien. Jadi, K3 adalah kunci agar praktikum berjalan lancar dan bermanfaat. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman sekelompok saya. Sebelum melanjutkan hasil presentasi, perkenalkan nama saya Afrian Tampubolon, nomor NPM saya 23041050-170. Di sini saya akan menjelaskan terkait potensi bahaya di lab. Berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat 5 poin utama, yaitu sengatan listrik, korsleting dan kebakaran kecil, luka bakar dari solder atau komponen panas, cedera mata akibat percikan timah, dan juga kerusakan alat. Yang sebelumnya saya bacakan merupakan poin utama dari potensi bahaya di lab. Dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan secara lebih lengkap. Laboratorium elektronika menyimpan banyak potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Sengatan listrik dapat terjadi akibat kabel yang rusak atau rangkaian salah sambung. Korsleting bisa memicu percikan api atau bahkan kebakaran kecil. Solder yang digunakan bisa mencapai suhu ratusan derajat, sehingga berpotensi menyebabkan luka bakar. Selain itu, percikan timah solder juga bisa mengenai mata jika tidak hati-hati. Namun dari itu tidak kalah penting, salah penggunaan alat bisa merusak komponen yang harganya sangat mahal. Oleh karena itu, kesadaran terhadap potensi bahaya ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farisi dengan NPM 23041050-178. Saya akan membaca pemeriksaan sebelum praktikum. Kondisi selanjutnya itu power supply dalam kondisi off. Cek kondisi kabel dan stop kontak. Susun alat sesuai kebutuhan. Gunakan APD, kacamata, sarung tangan bila perlu. Pahami prosedur kerja. Sebelum praktikum dimulai, ada beberapa hal yang wajib periksa. Power supply harus dipastikan dalam keadaan mati untuk mencegah korsleting saat memasang rangkaian. Kondisi kabel, stop kontak, dan peralatan juga harus dicek karena kerusakan kecil bisa memicu kesalahan besar. Alat harus disusun sesuai kebutuhan agar praktikan tidak bingung di tengah eksperimen. Penggunaan alat pelindung diri juga penting, misalnya kacamata saat menyolder untuk menghindar percikan timah, dan tentu saja mahasiswa wajib memahami prosedur kerja terlebih dahulu agar tidak salah langkah. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Akbar dari kelompok 3 ingin menjelaskan slide kelima tentang pentingnya power supply off. Kenapa kita selalu diingatkan agar power supply dimatikan sebelum memasang rangkaian? Karena saat power supply masih menyala, arus listrik bisa langsung mengalir ke rangkaian yang belum siap. Hal ini berisiko besar menyebabkan korsleting, bahkan bisa merusak komponen sensitif seperti IC. Selain itu, ada bahaya sengatan listrik yang bisa melukai percikan. Jadi, prinsip utamanya adalah rakit dulu rangkaian dengan aman, baru kemudian hidupkan power supply. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, K3 di dalam laboratorium elektronika bukan hanya dilakukan saat kita praktikum, tetapi sesudah kita praktikum, kita juga harus menjaga, yang dimana hal ini memiliki aturan, yang dimana aturan setelah praktikum itu, kita harus mematikan semua peralatan listrik. Kemudian lepas dan rapikan rangkaian yang telah digunakan. Selanjutnya juga kita harus membersihkan meja tempat kita melakukan praktikum. Dan kita harus mengembalikan alat ke tempat semula agar tersusun dan rapi. Selanjutnya, jika ada kerusakan alat, segera laporkan, jangan sampai mencelakai orang lain. Sekian presentasi saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang prosedur darurat. Dalam kondisi darurat, tindakan cepat sangat penting. Jika terjadi korsleting, segera matikan power supply atau MCB. Jangan sekali-sekali kita menyentuh kabel dengan tekan kosong dan langsung hubungi laboran atau teknisi. Jika ada perhatikan yang terkena luka bakar, solder, yaitu segera alirkan air dingin ke area yang terbakar. Jangan moleskan zat-zat asing seperti odol atau minyak. Lalu, kemudian laporkan ke asisten untuk ditangani dengan lebih lanjut. Bila parah, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit atau puskesmas. Intinya, tetap tenang dan jangan panik dan selalu mengikuti prosedur keselamatan. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan lagi, saya Friend Bolot. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan terkait penutup. Kami memperoleh 3 poin utama, yaitu poin pertamanya K3, yang mana artinya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran praktikum. Poin kedua yaitu zero accident atau artinya budaya bersama. Dan pada poin ketiga, utamakan keselamatan sebelum eksperimen. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penerapan K3 di laboratorium elektronika adalah fondasi dari keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran praktikum. Zero accident bukanlah sekedar slogan, melainkan budaya yang harus dibangun bersama-sama oleh mahasiswa, dosen, dan juga teknisi. Mari kita selalu mengutamakan keselamatan sebelum melakukan sebuah eksperimen, karena ilmu yang kita dapat tidak akan ada gunanya apabila keselamatan kita sendiri terabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu-ilmu penting dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.